Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Langgit Ankercil. Halo teman-teman. Sekarang di sini aku bakalan ngebahas sedikitnya tentang insecure. Mungkin aku udah ini udah kedua kali atau ketiga kalinya aku ngebahas insecure, karena masih banyak teman-teman yang ngerasa kayak harus kayak gimana lagi sih untuk menghadapi insecure gitu. Dan kayaknya ini aku mau ngebahas dikit-dikit aja gitu, bagaimana cara untuk mengembangkan diri agar kita tidak insecure. Karena gini teman-teman, oke, kita mulai aja ya ngobrol-ngobrol ya. Seperti biasa aku ngobrol sebelah pihak. Hidung aku nggak bener, kan sih hidung aku bener. Kalau ngomong tentang insecure, mungkin kita udah nggak asing lagi insecure itu apa gitu ya. Nggak jauh-jauh lah ya, insecure itu adalah minder, bisa jadi kayak minder, tidak percaya diri, hilangnya percaya diri, jadi lah insecure gitu ya bahasanya. Dan itu bahasa zaman sekarang, karena dulu aku waktu kecil nggak pernah tuh ngedenger kayak insecure, tapi emang viralnya itu sekarang. Kenapa sih kita bisa nggak percaya diri? Kenapa sih kita bisa minder? Kenapa sih kita bisa malu untuk melakukan sesuatu gitu, atau misalkan ngerasa kita tuh nggak berharga? Itu ada kok penyebabnya, dan itu adalah hal yang sering kita lakukan juga sih sebenarnya. Jadi kita insecure itu ya gara-gara kita sendiri sebenarnya gitu kan. Tapi ada juga sih yang disebabkan oleh lingkungan, itu misalkan disebabkan oleh orang lain, karena penyebabnya itu ada internal dan ada penyebab eksternal juga. Sebelum kita ngebahas apakah insecure ini dari internal atau eksternal, kita ngebahas apakah insecure itu boleh. Nah, sebenarnya teman-teman, insecure itu sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau misalkan memang tidak berlebihan gitu. Yang nggak boleh itu berlebihan ya. Sesuatu hal yang berlebihan itu ya memang tidak boleh gitu kan. Mencintai orang lain secara berlebihan juga tidak boleh teman-teman ya. Jadi sebenarnya insecure itu boleh ya. Kenapa? Karena dengan insecure kita bisa memicu semangat lagi. Dan kalau misalkan memang kita dengan insecure kita bisa lebih berkembang, ya kenapa enggak gitu. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita merasa insecure gitu kan, kita malah jadi tidak mau mencoba, tidak mau maju, tidak mau berkembang karena ketidakpercayaan diri kita. Itu yang nggak boleh. Contohnya gini, kalau misalkan kita di kelas nih ada orang yang pinter, kita tuh minder, insecure karena kita nggak bisa. Tapi si insecure tersebut membuat kita kayak lebih rajin belajar, termotivasi gitu. Karena kita nggak bisa, akhirnya ya kita insecure dan kita pengen belajar. Itu bagus. Beda lagi dengan kalau misalkan kita sekarang insecure sama orang pintar, males nggak mau malu gitu kan. Insecure aku nggak mau deket-deket sama dia gitu kan. Dia itu pintar, aku mah enggak. Itu malah jadi ngebanding-bandingin. Nah teman-teman, cepetan sih ngomong gua. Jadi kalau misalkan kita ada rasa membanding-bandingkan diri kepada orang lain, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, nah itulah penyebab awal mula insecure. Kita ngerasa tidak puas gitu kan dengan apa yang kita miliki. Itu sebenarnya. Nah, ketika kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, akhirnya kita tidak bersyukur. Akhirnya kita kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang akhirnya kita jadi kufur nikmat deh. Jadi gara-gara insecure itu kita bisa kufur nikmat. Insecure itu membuat kita kufur nikmat. Alhasil apa sih yang harus kita lakukan? Ya kita bersyukur lah. Insecure itu bisa membuat kita lupa bersyukur. Kalau misalkan kita nggak mau insecure, kita banyak-banyak bersyukur. Contohnya, aku tuh insecure gigi aku tuh nggak rapi teman-teman. Nggak pede gitu kalau misalkan ngeliatin gigi, padahal aku tuh nyengir terus kan. Jadi sebenarnya tuh nggak pede, tapi karena aku berpikir bahwa ya udah sih gitu kan, apaan harus insecure, bahwa ini kan pemberian dari Allah ya, aku bersyukur. Orang lain memang nggak ada gigi gitu, orang lain mah ada yang sakit gigi terus ya, aku juga sakit gigi terus. Tapi ya setidaknya kita bersyukur gitu. Hasil kalau foto nyengir, agar apa? Menambah kepercayaan diri aku dan menjauhkan insecure gitu teman-teman. Selanjutnya gitu ya, kenapa sih ada insecure ya? Sebenarnya bisa jadi bahan evaluasi diri kita sendiri sih di insecure ini. Kalau misalkan teman-teman masih insecure, ngapain insecure? Nggak ada gunanya kalau misalkan berlebihan ya. Kalau misalkan memang insecure itu membuat diri kita lebih percaya diri, itu fine aja kok, itu baik-baik aja. Dan jangan terlalu membanding-bandingkan diri sama orang lain. Semua orang itu punya kapasitas
masing-masing gitu. Kayak ini kelebihannya menggambar, ini kelebihannya menyanyi, ini kelebihannya menulis. Dan itu memang ada. Aku nggak punya tuh kelebihan, ada yang ngomong kayak gitu kan ke aku nggak punya kelebihan kok, terus harus gimana? Sebenarnya semua orang tuh punya kelebihan dan punya kekurangan, tapi kita nggak tahu gitu kan, apakah kelebihan kita atau misalkan apa kekurangan kita, yang mana kita belum mengenal diri sendiri. Jadi bisa jadi juga insecure itu karena kita tidak mengenali diri kita sendiri. Ya berarti kita harus lebih kenal pada diri sendiri, yang mana kita ya kenal sama orang lain tapi kok diri sendiri nggak dikenalin gitu. Maksudnya nggak dikenalin gitu, nggak kenal sama diri sendiri, maunya apa, warna kesukaan apa, mau pengen jadi apa, itu kita nggak tahu. Dan itu sebenarnya nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena dengan kita tidak kenal dengan diri sendiri, akhirnya kita bisa menyakiti diri sendiri juga. Dan insecure juga sebenarnya kalau misalkan berlebihan itu bisa menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena capek. Capeknya itu ya karena kita bakal terus-terusan ngebanding-bandingin diri dan ngerasa nggak puas dengan apa yang kita lakukan. Sebenarnya ya kan kita harus mengapresiasi diri sendiri, kita harus meromantisasi diri sendiri, kita bikin romantis gitu kan sama diri sendiri dulu juga. Kayak nanti juga ada kok titik dimana kita mencintai diri sendiri kalau misalkan kita berusaha untuk mengenal diri sendiri. Ya jangan insecure lah ya, tuh insecure buat apa sebenarnya mah, kalau misalkan nggak bikin kita semangat hidup mah. Jadi kalau misalkan teman-teman masih insecure, masih banyak membanding-bandingkan diri sendiri sama orang lain, please stop, karena itu nggak baik ya. Itu sih sebenarnya intinya kayak gitu. Bye bye teman-teman, aku baru bikin video lagi karena memori aku kan sekarang juga tidak, udah sih udah bisa punya HP baru. Amin. Makasih teman-teman udah mendengarkan celotehan-celotehan yang kayak kecepatan ini. Dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bersyukur.